Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah bukan hanya merupakan anugerah dan kesempatan istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita dapat berjumpa dan mengalami Dia, tetapi juga merupakan bagian dari respons iman dan syukur kita kepada Allah yang telah lebih dahulu menyatakan rahmat, kebaikan, dan kasih setianya yang limpah atas hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita mempergunakan setiap kesempatan yang ada hari ini untuk kita datang beribadah bersama-sama dengan hati yang sungguh, dengan sikap diri dan sikap hati yang siap. Berikut beberapa pengumuman yang hendak saya sampaikan. Pertama, kami mengundang seluruh jemaat sekalian untuk mengikuti persekutuan doa pada hari Kamis jam 7 malam via Zoom. Salah satu alasan mengapa orang percaya harus berdoa adalah karena Allah sendiri yang menginginkan orang percaya untuk berdoa. Di dalam doa, kita bukan hanya dapat berkomunikasi dan menyatakan pergumulan kita kepada Allah, tetapi kita juga dapat saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain sebagai satu komunitas di dalam tubuh Kristus. Kedua, saya juga mengundang seluruh kaum muda sekalian untuk hadir dalam ibadah pemuda pada hari Sabtu jam 7 malam via Zoom. Mari pemuda, kita hadir dalam ibadah ini secara virtual, kita bersekutu, kita mendengarkan firman Tuhan, dan saling mendukung di dalam doa sebagai komunitas yang sama-sama bertumbuh di dalam tubuh Kristus. Ketiga, saya juga mengundang seluruh adik-adik remaja untuk hadir dalam persekutuan remaja pada hari Minggu jam 9 pagi. Mari adik-adik remaja, kita mempergunakan waktu ini juga untuk kita boleh beribadah bersama-sama, kita bertumbuh dan mendukung di dalam doa. Dan terakhir, kami juga memberikan informasi dan mengundang seluruh jemaat sekalian untuk hadir dalam ibadah live streaming GKT Betani Jakarta yang dimulai pada 15 November jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hadir bersama-sama dalam ibadah ini. Ibadah akan ditayangkan melalui channel YouTube GKT Betani. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mempersiapkan diri memasuki ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan untuk memuji namanya. Tuhan memanggil kita setiap umatnya untuk beribadah kepadanya. Untuk itu marilah kita meresponi panggilan Tuhan ini dengan membawa sikap hati yang siap untuk beribadah. Saya mengundang segenap jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama-sama kita mengambil waktu teduh. Ibadah kita pada hari ini didasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Mazmur nomor 34 ayat yang keempat. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita memuliakan Allah kita yang maha kuasa itu. Mulia, sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia.
dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaanmu, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pujian kita diingatkan kembali untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mengoreksi akan diri kita. Apakah kita telah meninggikan namanya lewat perbuatan-perbuatan kita, lewat kehidupan kita dari hari ke hari. Mari bersama-sama kita mengoreksi diri kita. Apakah kita telah meninggikan akan karya, perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apakah kita telah menyaksikan akan karyanya yang ajaib itu. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita mengakui akan segala dosa dan pelanggaran di hadapannya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang mulia, terima kasih karena Engkau telah memberikan penyertaan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami kembali datang beribadah kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau melayakkan kami menghadap hadirat-Mu, meski kami melakukan banyak perbuatan dosa. Saat ini Tuhan kami datang merendahkan setiap diri kami, mengaku akan dosa-dosa kami di dalam kehidupan ini. Kami kedapatan tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Kami kadang tidak melakukan akan kasih sepenuhnya sebagaimana kasih yang telah Engkau teladani dalam kehidupan kami. Kami tidak melakukan akan kebenaran seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ampunilah kami Tuhan, bangkitkanlah setiap kami, sehingga oleh kasih dan anugerah Tuhan, jiwa kami kembali dibangunkan untuk bersorak-sorak, untuk memperkatakan akan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan dengan pengampunan, dengan pengorbanan, dengan keyakinan ini Tuhan. Kami senantiasa mensyukuri akan hal itu, sehingga sungguh kami bisa melihat akan kehidupan kami adalah hidup yang telah dimenangkan oleh Tuhan, sehingga kami diberikan semangat, kekuatan, kebangkitan untuk menghidupi akan kehidupan ini. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah mengaku dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Sebagaimana berita pengampunan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Berbahagialah setiap kita
di mana kita telah diperdamaikan oleh Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hendaklah juga kita berdamai dengan sesama kita. Dan mari bersama-sama kita mendengarkan akan petunjuk hidup baru kita di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sungguh luar biasa akan kebenaran firman Tuhan ini, di mana kita kembali diingatkan untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan dia yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Seperti pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. Ubah hatiku, biarlah hidup kita seperti tanah liat, untuk senantiasa dibentuk oleh Sang Penjunan. Dan biarlah kita senantiasa berserah total untuk dibentuk dan diubah oleh Tuhan. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Sekali lagi, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan itu doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan itu doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Kepada hambanya kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita rendahkan hati, pikiran kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Kau beri kesempatan kami untuk kami boleh mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kami. Urapilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, dan juga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Agar firman Tuhan yang disampaikan dan kami boleh dengar bersama-sama berasal dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkata-kata,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat 9 dan yang ke-10. Mari kita buka bersama-sama di dalam Matius 6 ayat 9 dan yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian penggalan pelayanan Yesus, pengajaran Yesus mengenai doa. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang bagaimana berdoa. Karena di saat itu Yesus mendapati ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak memiliki motivasi yang benar di dalam berdoa. Kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan di sana, ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, mereka hanya memakai topeng. Mereka hanya ingin dilihat rohani. Mereka ingin dipuji. Sehingga ketika mereka mendapat pujian bahwa mereka adalah pendoa yang baik, maka hati mereka senang. Dan juga Tuhan memberikan contoh dalam doa, janganlah bertele-tele. Memberikan pengajaran berdoa jangan bertele-tele. Supaya kata-kata itu tidak menjadi kata-kata yang kosong. Kata-kata yang diulang-ulang yang tidak ada maknanya. Dan hanya sebagai alat untuk dapat dipuji oleh orang lain. Oleh sebab itu di kesempatan yang indah ini, kita akan belajar bersama-sama untuk kita mengerti apa yang dimaksud tentang doa Bapa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, minggu ini dan minggu ke depan, kita akan belajar bersama-sama tentang doa Bapa kami. Namun pada minggu ini tidak saya bahas semuanya tentang doa Bapa kami, tetapi kita bersama-sama berfokus pada jadilah kehendakmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang teolog berkata, pengajaran Yesus di dalam Matius 6 ini ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama tentang motivasi, yang kedua tentang konsep. Karena motivasi yang salah, karena konsep yang salah, maka Yesus mengarahkan murid-muridnya dan juga pembaca untuk memiliki motivasi yang benar dalam berdoa dan memiliki konsep yang benar dalam berdoa. Dan saya juga tidak akan menerangkan bagaimana motivasi yang benar dalam berdoa, tetapi kita akan bersama-sama belajar tentang konsep yang benar. Konsep yang benar tentang jadilah kehendakmu. Setidaknya kita akan belajar ada dua makna tentang konsep yang benar tentang jadilah kehendakmu. Yang pertama adalah otoritas tertinggi. Ketika kita mengatakan jadilah kehendakmu, berarti kita mengakui dengan kesadaran, dengan hati kita bahwa kita memiliki otoritas tertinggi. Siapa otoritas kita tertinggi? Yaitu adalah Allah sendiri. Allah yang memegang kehidupan kita, Allah yang memiliki rancangan ke depan kehidupan kita. Dan Allah yang mengetahui segala kehidupan kita baik di dunia ini maupun kepada kekekalan. Kita adalah manusia yang terbatas. Oleh sebab itu keterbatasan manusia ini harus ditundukkan dengan memahami bahwa kita memiliki otoritas tertinggi yaitu Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, otoritas tertinggi juga diakui oleh Imam Eli. Ketika Imam Eli menjelaskan tentang panggilan Samuel. Ketika Samuel dipanggil Allah, Samuel tidak tahu apakah itu Allah yang memanggil, tetapi Eli menjelaskan bahwa itu adalah Allah yang memanggil. Dan Eli mengatakan supaya Samuel menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan dan mempercayai bahwa kehendak Tuhan pasti yang terbaik untuk Samuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dalam pelayanan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia dipakai Allah untuk memberitakan kabar pengharapan kepada orang-orang buangan di Babel. Yeremia menyampaikan bahwa dalam kehidupan orang percaya di bawah otoritas Allah ada pengharapan yang luar biasa. Ada hal yang baik ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita di bawah otoritas Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah manusia yang berdosa.
Terkadang kita keras. Ketika kita berbicara tentang diri sendiri, kita berbicara tentang aku dan egoku. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu melembutkan hati kita. Bahwa dalam kehidupan kita memiliki otoritas tertinggi. Ketika kita menyadari kita memiliki otoritas tertinggi, ketika kita berbicara tentang diri kita sendiri, bukan lagi berbicara tentang aku dan egoku. Tetapi berbicara tentang kehendakmu terjadilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu makna yang pertama ketika kita mengatakan kehendakmu terjadilah kehendakmu, yaitu otoritas tertinggi ada di Allah. Dan yang makna kedua ketika kita mengucapkan jadilah kehendakmu, yaitu ketaatan. Ketika kita mengatakan demikian berarti kita dengan sadar juga, dengan hati kita juga, dengan pikiran kita juga, kita siap untuk taat akan kehendak Tuhan. Ketaatan bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak konsekuensi yang harus kita lakukan. Dan banyak faktor yang membuat kita juga tidak bisa taat kepada kehendak Tuhan. Contoh tokoh Alkitab yang taat kepada Tuhan yaitu Nuh. Nuh adalah orang yang bergaul dengan Allah. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan Nuh memiliki kerohanian yang baik. Sehingga Allah mengasihi Nuh. Dan di tengah-tengah kehidupan Nuh, di sekitar kehidupan Nuh maksud saya, banyak orang-orang yang memiliki pemikiran yang jahat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hal itu membuat Tuhan murka kepada orang-orang di sekitar kehidupan Nuh. Kemurkaan Tuhan ini ingin melenyapkan orang-orang di sekitar Nuh. Namun tidak melenyapkan Nuh yang taat ini. Oleh sebab itu kehendak Allah datang kepada Nuh supaya Nuh membuat bahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membuat bahtera tidaklah mudah. Karena Allah memberikan patokan ukuran yang harus dituruti dengan baik oleh Nuh. Tidak hanya itu saja, ketika dibuatnya bahtera, Nuh juga harus melakukan langkah selanjutnya. Mencari sepasang hewan untuk dimasukkan ke dalam bahtera dan juga sekalian mencari cadangan makanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya katakan ini bukanlah hal yang mudah? Ketaatan Nuh ini bukanlah hal yang mudah. Karena ketaatan Nuh ini dilaksanakan di tengah-tengah dunia yang mengatakan aneh. Kenapa aneh? Tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada air bah. Kenapa Nuh buat? Kenapa Nuh buat bahtera? Mungkin ketika Nuh menjalankan ketaatan ini, Nuh ada cacian, ada intimidasi, atau hal-hal yang lain. Namun apa yang dilakukan Nuh? Nuh tetap taat. Dan kita lanjutkan kehidupan, kita baca firman Tuhan dan kita mengerti kehidupan Nuh selanjutnya. Kehidupan Nuh berakhir dengan bahagia. Satu keluarga Nuh boleh selamat atas murka Allah. Dan kita juga bisa melihat contoh tokoh Alkitab yang tidak memiliki ketaatan, yaitu Yunus. Ketika Yunus disuruh ke Niniwe oleh Tuhan, Yunus tidak mau. Malah dia melenceng pada kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan ingin memberi pelajaran kepada Nuh. Maaf, maksud saya, Tuhan ingin memberi pelajaran kepada Yunus. Supaya Yunus kembali lagi kepada rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika kita tidak taat kepada kehendak Allah, ada konsekuensi yang kita terima, ada hukuman yang kita terima. Namun bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, Bapak Ibu. Allah ingin meluruskan jalan kita supaya kita kembali lagi kepada kehendak Allah. Kita kembali lagi kepada jalan yang Allah tentukan dalam kehidupan kita. Dan tinggal bagaimana kita meresponi akan arahan Tuhan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar ketika kita mengucapkan jadilah kehendakmu.
ada dua makna yang perlu kita pegang. Kalau disingkat, oke. Oh, berbicara tentang otoritas Allah dalam kehidupan kita. Dan juga ketaatan. Ketaatan kita untuk menjalankan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa sulit seperti ini, kita diberi kesempatan kembali untuk merenungkan diri kita kembali. Apakah ketika di masa-masa sulit ini, baik itu bisnis kita, baik itu perekonomian keluarga kita, baik itu kesehatan kita, studi kita, kegagalan dalam rencana kita, apakah kita percaya? Atau apakah kita sudah melaksanakan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita? Supaya dalam kehidupan kita menyadari bahwa kehidupan kita memiliki otoritas yang ada di atas, yaitu Allah sendiri. Apakah kehidupan kita menyadari bahwa kita perlu taat pada otoritas Allah itu sendiri? Ketika kita menyadari otoritas Allah dalam kehidupan kita, ketika kita menyadari bahwa kita perlu taat akan otoritas Allah untuk menjalankan kehendak-Nya, ketika kita berbicara tentang rancangan kehidupan kita, bukan lagi aku dan egoku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dan biarlah perenungan firman Tuhan yang singkat ini menolong kita bersama-sama untuk kembali meyakini, menyadari dengan sadar dan dengan hati kita bahwa kehidupan kita perlu menjalankan kehendak Tuhan. Dan kita bisa dengan yakin dan dengan kerelaan hati berkata, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, Kau mengingatkan kami bahwa kehidupan kami ada di dalam otoritas Tuhan. Dan kehidupan kami perlu taat kepadamu. Ajarkanlah kami Tuhan untuk mampu menyadari dan juga menjalankan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami tidak mudah goyang, tidak mudah memilih jalan kami sendiri, tapi kembali kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi penuntun dan pedoman di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama saudara-saudara, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan di sepanjang zaman. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita bersyukur kita bukan hanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, tetapi kita juga bisa mewujudkan akan rasa syukur itu dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening gereja. Dan mari bersama-sama kita menaikkan pujian. Kehendak Tuhan terjadilah. Biarlah kehendak Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita.
Kehendak Tuhan terjadilah, Tuhan pembentuk diri hamba. Bentuklah saja sesukamu, aku menunggu dan berserah. Bait yang kedua. Kehendak Tuhan terjadilah, ujilah daku dan selidiklah, sucikan daku seperti salju, aku bersujud di depanmu. Kehendak Tuhan terjadilah, peganglah aku dan pimpinlah, beri aku rohmu, terus nampaklah yang Yesus hidup di hatiku. Kita kembali menaikkan pujian ini di bait yang pertama. Kehendak Tuhan terjadilah. Kehendak Tuhan terjadilah, Tuhan pembentuk diri hamba. Bentuklah saja sesukamu, aku menunggu dan berserah. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa, di mana lewat pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, kembali mengingatkan setiap kami, biarlah kehendak Tuhan senantiasa terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami senantiasa terus belajar bagaimana kami merendahkan setiap diri kami, bagaimana kami merendahkan setiap kehendak kami di bawah pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami senantiasa selalu berdoa bagi kondisi dan keadaan akan bangsa dan negara kami, di mana kami sampai hari ini menghadapi akan pandemik COVID-19 ini. Tuhan, kami memohon akan kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Tuhan, beranugerahlah bagi setiap kami. Kiranya juga Tuhan senantiasa terus menyertai kami, melindungi kami Bapa, memberikan kami kesehatan yang baik di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Kiranya pimpinan-Mu, kasih-Mu itu yang senantiasa beserta kami. Kami juga menyerahkan untuk pemerintah kami di dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk menangani akan COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Kiranya Tuhan senantiasa berikan hikmat dan bijaksana. Sehingga sungguh Tuhan dengan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan itu bisa menolong mereka untuk bisa memikirkan akan solusi. Akan juga dampak-dampak akibat pandemik ini. Baik itu dampak di dalam ekonomi negara ini, berdampak bagi ekonomi akan keluarga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, berdampak bagi pekerjaan. Kiranya juga Tuhan dengan keputusan kebijakan pemerintah ini Bapa dapat menjadi solusi terbaik. Kami juga menyerahkan Tuhan bagi dokter dan tim medis yang sampai saat ini berjuang di dalam mendampingi akan pasien-pasien yang terdampak akan pandemik ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang menjadi pelindung bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami bagi kami yang telah memberikan persembahan kepadamu. Kiranya juga persembahan ini Bapa dapat dipakai untuk memperluas akan kerajaan surga, baik bagi pelayanan gereja lokal di tempat ini maupun bagi pelayanan di luar gereja. Kami berdoa kiranya kami terus bertumbuh di dalam memberikan yang terbaik kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Segala pujian, hormat kita kembalikan kepada Allah kita yang Tritunggal. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Doksologi.
rahmat sumber berkah. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan biarlah kita sekali lagi boleh menyambut akan berkat Tuhan yang boleh memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, serta penyertaan kuat kuasa dan pimpinan daripada Allah Roh Kudus, menyertai dan selalu akan memimpin Bapak Ibu sekalian untuk terus bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang mau terus mendahulukan kehendak Tuhan daripada kehendak diri sendiri. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Sidang jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali dan mari kita sama-sama mengambil saat teduh dan ibadah selesai.